Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kali ini saya akan memberikan materi berkaitan tentang pengantar Python. Jadi, sebelumnya kita bahas dulu apa itu PBO. PBO merupakan metodologi pemrograman yang mengasumsikan bagian-bagian dalam program itu sebagai suatu objek. Jadi teknisnya objek itu kan merupakan sekumpulan dari variabel dan fungsi yang kemudian dibungkus ya ke dalam suatu blok tertentu. Nah, blok tersebut disebut sebagai kelas, di mana perannya adalah sebagai blueprint atau abstrak atau pemodelan dari suatu objek. Harapannya ya dengan metodologi ini, karena objek itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka kita jauh lebih mudah untuk memahami dari program yang kita buat. Kemudian apa itu Python? Jadi Python merupakan bahasa pemrograman yang mana mendukung beberapa paradigma pemrograman ya, baik itu prosedural, fungsional, maupun pemrograman berorientasi objek. Sebenarnya Python ini sudah ada sejak 1980-an, di mana dia dikembangkan oleh Guido van Rossum pada sebuah pusat riset bidang matematik dan sains, yaitu Centrum Wiskunde en Informatica atau CWI di Amsterdam, Belanda. Nah, Python ini merupakan bahasa pengganti dari bahasa terdahulu, yaitu bahasa ABC yang sama-sama dikembangkan juga oleh CWI. Python itu bersifat open source dan dapat diinterpretasikan ke berbagai sistem operasi. Jadi, kurang lebih sama lah ya seperti bahasa Java. Kemudian apa aja nih keunggulan dari Python? Ya, yang pertama adalah konsep desain yang bagus dan sederhana, kemudian mampu meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu. Lalu program bahasa Python juga dapat dijalankan hampir pada semua sistem operasi. Lalu Python memiliki banyak library ya yang dikembangkan oleh pihak ketiga sehingga kita tinggal menggunakannya saja. Kemudian melalui mekanisme tertentu, kode Python ini bisa kita integrasikan dengan aplikasi yang bahkan ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian dia bersifat open source. Nah, ini beberapa instalasi Python yang bisa kalian gunakan ya. Kalian bisa instalasi di python.org. Ya, terakhir itu ada versi 3.10 kalau tidak salah ya. Kemudian bisa juga kalian menggunakan notebooknya Google Colab ya yang bisa diakses secara online. Bisa juga menggunakan IDE Python berupa PyCharm, bisa di-download dari jetbrains.com ya. Ataupun menggunakan Anaconda bisa juga ya. Bebas untuk compilernya ya. Baik, ini adalah kolom untuk kita menuliskan kode program yang saya contohkan di sini. Saya menggunakan compiler Python versi 3.9 ya. Jadi di Python itu kita membuat kode program per sel ya. Kalau di Python ciri khas selnya itu ditandai dengan kurung siku tutup 3 kali seperti itu ya. Kalau di Python seandainya kode itu tidak cukup dari satu baris, maka kita bisa menggunakan tanda backslash ya pada akhir kode untuk kita melanjutkan kode program itu di baris selanjutnya. Ya, itu berlaku di Python ya. Tapi kalau kita menggunakan notebook seperti Anaconda, kemudian Google Colab ataupun menggunakan PyCharm misalnya ya di IDE itu tidak perlu menggunakan backslash. Nah, jika kita misalnya memenggal kode program di dalam tanda kurung, baik itu kurung bracket maupun kurung kurawal, itu kita tidak memerlukan backslash ya pada Python. Selanjutnya, jika kita ingin menuliskan komentar pada kode Python, itu kita bisa menggunakan simbol hashtag ya, sehingga nanti baris tersebut tidak akan dieksekusi. Kemudian jika kita ingin mencetak
tanpa alinea baru. Jadi perintah mencetak di Python itu kita menggunakan metode print, ya. Nah, jika tidak mau membuat alinea baru ya, karena kalau kita menggunakan metode print itu dia akan otomatis langsung membuat alinea baru. Maka kita bisa menggunakan setelah string yang mau kita cetak, kita beri koma, lalu kita tambahkan n, lalu diisi dengan string kosong. Kemudian tanda underscore. Jadi tanda underscore ini akan menyimpan nilai terakhir dari hasil operasi. Bisa dilihat di contoh di situ ya. Jadi di sintaks yang pertama saya menjumlahkan 3 dengan 3, hasilnya 6. Kemudian di sintaks selanjutnya saya menuliskan underscore dikali underscore. Nah, di situ hasilnya adalah 36. Ya, karena underscore di sini nilainya adalah 6, ya. Jadi 6 dikali 6 36. Kemudian untuk di sintaks selanjutnya jika saya membuat underscore plus 4, nah ini hasilnya 40. Jadi underscore sekarang isinya bukan 6 lagi, tapi nilai yang terakhir operasi yaitu 36. Sehingga 36 tambah 4 adalah hasilnya 40. Gitu ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan variabel. Jadi di dalam Python, variabel itu tidak perlu dideklarasikan. Jadi tahapan kita menggunakan suatu variabel, tinggal kita sebutkan identifiernya atau namanya, kemudian kita isi dengan nilai tertentu. Ya, biasanya proses ini kita lakukan dalam satu baris saja. Ya, bentuk umumnya adalah kita sebutkan nama variabelnya, diikuti dengan operator assignment sama dengan ya. Lalu nilainya apa? Ditutup dengan semikolon. Jadi Python akan otomatis mendeteksi variabel itu tipe datanya apa berdasarkan nilai yang kita berikan. Selanjutnya untuk proses membaca data kita menggunakan perintah input. Ya, di mana di dalam perintah input itu kita bisa memasukkan arguments berupa string untuk memberikan keterangan kira-kira kita harus memasukkan nilai apa di situ ya. Jadi situ contohnya input, kemudian argumentsnya adalah masukkan nama Anda. Artinya di sini kita harus memasukkan nama gitu ya. Jadi dengan adanya arguments bisa membantu pengguna mengerti apa yang harus diinputkan. Selanjutnya adalah sama seperti halnya Java, si Python juga menerima inputan itu selalu berupa string. Sehingga kalau kita membutuhkan data dengan tipe data tertentu selain string, kita harus melakukan konversi terlebih dahulu. Ya, konversi bisa dilakukan dengan beberapa fungsi. Kalau kita membutuhkan data bertipe integer, berarti kita pakai fungsi int. Kalau butuhnya bilangan pecahan, maka kita menggunakan float, ya. Kemudian long untuk data yang lebih panjang lagi dari integer, kemudian ada kompleks untuk bilangan kompleks. Oke, kita langsung ke contoh program dari beberapa yang sudah kita coba tadi ya. Kita bisa gunakan Python. Di sini saya menggunakan Python 3.9 ya. Di sini kita coba dulu pembuatan variabel ya. Jadi misalnya saya punya X sama dengan 4. Ya, lalu kita tampilkan X, hasilnya 4 ya. Kemudian misalnya saya mau melakukan penjumlahan X ditambah 3. Ya, hasilnya 7. Kemudian kalau saya lakukan underscore dikurang 2. Hasilnya adalah 5. Karena underscore di sini isinya adalah 7 ya. 7 kurang 2, 5. Oke, kemudian kalau kita mau melakukan print. Misalnya saya mau menampilkan X sama dengan 4 gitu ya. Kita bisa gabungkan antara string dengan isi variabel menggunakan koma X. Jadi ini adalah stringnya yang di dalam double quotes. Kemudian X yang di sini adalah isi dari variabel ya. Selanjutnya melakukan inputan. Jadi misalnya kita mau melakukan inputan nama ya. Jadi nama
sama dengan input, masukkan karena ini tidak cukup satu baris, jadi saya kasih backslash karena selanjutnya saya mau mencetak hello gitu ya, nama. Oke, saya masukkan di sini nama saya, Dewi Sartika. Nah, tampilnya hello Dewi Sartika. Itu kalau misalnya yang kita inputkan adalah variabel bertipe string. Gimana kalau misalnya kita mau menjumlahkan A dengan B, di mana A dengan B itu uh, diperoleh dari inputan keyboard. Ya, jadi A, ini ya, input B, input kemudian hasil sama dengan. Nah, di sini karena A dengan B itu masih bertipe string, maka kita harus melakukan konversi ya. Jadi si A kita konversi ke integer, kemudian begitu juga dengan si B-nya kita konversi juga ke integer. Baru kita bisa melakukan print hasil sama dengan hasil ya. Nah, jadi A-nya misalnya 4, B-nya 5, hasilnya 9. Jadi bisa kita lakukan konversi di sini atau pada proses input ini kita langsung konversi bisa juga. Jadi di sini kita bisa tuliskan int, tapi jangan lupa kurungnya ya. Kemudian B-nya juga. Oke. Selanjutnya ini. Nah, untuk penjumlahannya kita nggak perlu lagi melakukan konversi karena dia setelah di input dia langsung dikonversi ke integer. Jadi di sini bisa kita langsung tulis A plus B. Gitu ya. Terus kita tampilkan ke layar monitor, misalnya 3, B-nya 4, hasilnya hasilnya 7. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi di Python itu semua adalah objek. Jadi misalnya kita punya 12, di mana 12 ini kan integer ya, sehingga dia merupakan objek dari kelas integer. Nah, kita bisa mengeceknya menggunakan fungsi type. Ya. Jadi misal nih, tadi kan kita punya X ya. Kita mau cek type X itu apa. Tuh. Jadi type X itu ternyata merupakan suatu objek dari kelas integer. Gitu. Kemudian ternyata ya satu objek akan berada di dalam satu alamat memori. Jadi misalnya nih kita akan punya objek dengan nama yang sama. Ya, jadi misalnya saya punya X sama dengan 4 tadi ya. Kemudian saya buat lagi satu X lagi, X sama dengan 3. Nah, ternyata antara X sama dengan 4 dan X sama dengan 3 itu merupakan objek yang berbeda kalau di Python. Ya, jadi bukan mereference X yang sama ya. Kita coba. Tadi kan kita punya X itu 4 ya di atas ini ya. Kemudian kita tulis lagi misalnya X sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui apakah X yang pertama dengan X yang kedua itu sama, itu kita cek dengan ID. Nih, ID X di sini. Kemudian kita buat lagi misalnya X tadi ya. 5. ID X. Nah, bisa dilihat di sini alamat memori X sama dengan 3 dengan X sama dengan 5 itu di alamat yang berbeda. Artinya X di sini adalah objek yang berbeda, bukan yang sama ya. Gitu.
Oke, selanjutnya di Python tidak ada konstanta. Jadi Python itu tidak menyediakan fasilitas konstanta, tapi umumnya orang di dalam library itu menuliskan suatu variabel yang tidak bisa diubah menggunakan nama dengan huruf besar semua. Tapi meskipun seperti itu, konsepnya masih sama, di mana variabel itu sebenarnya masih bisa diubah nilainya atau masih bisa digunakan untuk menunjuk ke objek yang lain, gitu. Oke, selanjutnya adalah string. Jadi string pada Python itu direpresentasikan dengan str yang merupakan kumpulan dari karakter Unicode. Jadi di Python kita bisa menggunakan pemberian nilai kepada string itu menggunakan double quotes, single quotes, atau menggunakan string yang panjang itu bisa menggunakan triple double quotes atau triple single quotes. Jadi terserah ya, bisa semua. Nah, selanjutnya adalah substring. Jadi substring adalah cara kita untuk mengambil bagian string di dalam string. Kita bisa menggunakan bracket ya. Jadi pengambilan satu atau beberapa karakter dari sebuah string dilakukan dengan menyebutkan indeks atau posisi dari karakter tersebut. Jadi kalau string di Python itu bisa kita akses menggunakan indeks positif maupun indeks negatif. Kalau kita mau akses dia dari uh, kiri ke kanan menggunakan indeks positif, maka dia dimulai dari 0 sampai n-1. Tapi kalau misalnya indeks negatifnya, itu artinya dia dihitungnya dari kanan ke kiri. Di mana dia indeksnya dimulai dari -1 sampai -n. Begitu ya. Nah, ini beberapa perintah di dalam substring. Ya, ada perintah yang pertama itu di dalam bracket ada titik 2. Artinya kita akan mengekstrak seluruh sekuensi string dari awal sampai akhir. Kemudian ada selanjutnya adalah di dalam bracket ada index start memulai, kemudian ada titik 2. Artinya kita akan mengekstraksi dari indeks kita memulai sampai dengan indeks terakhir. Ya. Kemudian jika di dalam bracket ada dua indeks, indeks start, titik 2, indeks end. Artinya kita mengeksekusi sekuensi string mulai dari indeks start sampai indeks end dikurangi 1. Kalau di dalam bracket itu ada 3 angka, angka yang pertama adalah indeks start, titik 2 angka yang kedua adalah indeks end, titik 2 adalah jumlah stepnya atau langkahnya. Maka artinya kita akan mengekstraksi suatu string mulai dari indeks start sampai end ya, dikurang 1 dengan melewati sejumlah karakter sebanyak step. Begitu. Ya, kita coba contoh programnya ya. Oke, misalnya saya punya di sini suatu string namanya S. Lalu saya isi dengan Februari. Jika yang saya mau sekuensi itu adalah S dengan bracket isinya titik 2 saja, maka hasilnya adalah seluruh string di dalam seluruh karakter di dalam string ya, Februari. Kemudian jika yang saya mau tampilkan adalah print S, tapi saya mau mulai dari indeks ketiga sampai terakhir. Maka di sini dapatnya Ruari. Jadi ini kan F itu indeks ke-0, E itu 1, B itu 2, R itu 3. Jadi dia dapatnya dari sini ya dari 3 sampai terakhir, Ruari. Gitu. Kemudian kalau misalnya saya mau menampilkan S dari 3 sampai 6. Ya. Dia dapatnya Rua. Kenapa? Karena 3 tadi kan
R, kemudian N-nya itu adalah 6 dikurang 1. Berarti 6 kurang 1 itu 5, indeks kelima. Jadi indeks yang akan dicetak adalah indeks ketiga, 4, dan 5. Itulah kenapa dia dapatnya RUA. Kemudian jika kalau misalnya saya mau mengekstrak S dari indeks pertama sampai indeks ke misalnya 8, stepnya adalah 2. Dapatnya apa gitu ya. Nah, dapatnya array. Gimana caranya? Jadi indeks ke-0 F, indeks ke-1-nya E. Ditulislah E di sini. Kemudian stepnya 2. 1, 2. Jadi dari kemudian loncat ya, 1, 2. Dapatlah R. Kemudian loncat lagi, 2 lagi. 1, 2. Dapatlah A. Kalau loncat lagi, 1, 2. Dapatlah I. Jangan lupa tadi berarti kita dari indeks 1 sampai 8 min 1, 7 ya. Ini indeksnya sampai berapa kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia akan sampai I memang ya. Jadi dapatnya di sini array. Jadi seperti itu untuk proses substring. Oke, lanjut. Lanjut ke tipe numerik. Jadi di Python itu mendukung 3 tipe bilangan, yaitu integer, floating point, dan bilangan kompleks. Nah, integer bisa berupa bilangan biner, basis 2, bisa desimal basis 10, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16 ya. Biner itu ditandai dengan awalan biasanya 0B kecil atau 0B besar. Sedangkan oktal ditandai dengan awalan 0O kecil atau 0O besar. Dan heksadesimal itu ditandai dengan awalan 0X kecil atau 0X besar. Sedangkan jika bilangan kompleks itu biasanya tersusun di atas 2 bilangan pecahan. Jadi bilangan real ditambah dengan bilangan imajiner. Biasanya untuk bilangan imajinernya itu akan diakhiri dengan huruf J kecil atau J besar. Meskipun bilangan kompleks ini tersusun dari 2 bilangan, ya, tapi dia masih bisa kita akses satu persatu, baik itu realnya maupun bilangan imajinernya. Jadi ini contohnya saya punya bilangan imajiner Z sama dengan 4,1 ditambah dengan 2J. Kalau saya mau akses realnya saja, saya bisa cetak z.real. Kalau saya mau akses bilangan imajinernya saja, saya akses z.image. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah non-type. Non-type itu kita gunakan untuk merepresentasikan suatu objek nol. Jadi objek tanpa nilai. Ya. Nilai nol atau non ini digunakan untuk inisialisasi suatu referensi atau nilai default untuk parameter yang sifatnya opsional. Jadi kalau dia tidak diisi, maka dia nol gitu ya. Nah, suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai sebenarnya adalah mengembalikan nilai nol. Nilai non ya. Jadi suatu objek non itu tidak memiliki atribut dan akan bernilai false jika digunakan dalam ekspresi boolean. Itu ya. Oke. Selanjutnya operator pada Python. Ada 6, ada operator penugasan, operator aritmatika, operator relasional, operator logika, operator string, dan operator bitwise. Ya. Untuk operator penugasan itu sudah umum ya, kita kenal. Itu kita sebut sebagai operator assignment, disimbolkan dengan sama dengan. Ya. Biasanya kita gunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Selanjutnya operator aritmatika, ya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Saya rasa sudah familiar. Kemudian di sini ada pembagian bilangan bulat, kita menggunakan slash 2 kali. Kemudian sisa bagi juga familiar ya, modulus. Kemudian perpangkatan kita bisa menggunakan simbol asterik 2 kali. Selanjutnya operator relasional. Jadi operator relasional ini hasilnya nanti kalau suatu dua operan, kita hubungkan dengan operator relasional, hasilnya itu biner ya, true atau false. Di sini saya rasa
sudah cukup familiar. Untuk yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, di sini ada tambahan satu operator lagi, yaitu operator in. Fungsinya adalah memeriksa keberadaan nilai atau elemen di dalam suatu dictionary, list, tuple, atau set. Ya, selanjutnya operator logika. Kalau tadi menghubungkan dua buah operan, kalau operator logika ini menghubungkan dua buah pernyataan. Sama seperti operator eh, yang tadi sebelumnya ya, operator relasional, di mana operator logika ini juga hasilnya merupakan boolean, true atau false. Selanjutnya operator string. Jadi pada Python sering dapat dihubungkan menggunakan string yang lain ya, bisa menggunakan operator plus. Tapi kalau di dalam perintah print tadi udah kita coba ya, untuk menggabungkan string dengan nilai tertentu, itu bisa kita hubungkan dengan koma. Oke, yang terakhir yaitu operator bitwise. Operator bitwise ini operator yang kita lakukan pada bit-bit ya. Ada AND, ada OR, ada XOR, ada negasi atau kebalikan, ada geser ke kiri, dan geser ke kanan. Ya. Oke, selesai. Itu saja materi hari ini berkaitan dengan pengantar Python. Jangan lupa terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.